Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau lo nggak mau hidup susah, baik sekarang maupun di masa depan, jauhi narkoba. Udah banyak bukti, mereka yang tadinya hidup senang, jadi menderita gara-gara narkoba. Lo nggak mau kayak gitu kan? Gue, Sony Muhardi, penyintas narkoba dari Jakarta. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. 23 tahun El Sinta News Center berkolaborasi untuk bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat radio kesayangan saya, El Sinta, yang selalu meliput progres PUPR. Harapan saya kerjasama pemberitaan, bukan advertorial, untuk PUPR terus berlanjut di El Sinta dengan independensi dan dengan akurasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 23 tahun El Sinta News Center berkolaborasi untuk bangkit. Ragam bahasa daerah Indonesia. Kasadaya Bapak, Ibu, Akang Teteh, Adi-adi saderek sadayana, ati-ati nalika ulu biung dina ngembarkeun hoax atanapi warta palsu sareng ujaran kabencian bisa didakwa secara kriminal. Jadi, ulah gancan percaya jeung gampang nalika saderek sadayana mendakan warta anu paktana teu dipikanyaho atawa paktana acan pasti. Saring samemeh babagi, sangkan aman di dunia maya. Hatur nuhun, mugia mangtaan. El Sinta News and Talk. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Kecelakaan yang melibatkan satu buah truk tronton dengan muatan tanah menimpa mobil di Ngalian, Semarang menuai banyak kontroversi. Lebih dari 16.000 calon jamaah haji telah diterbangkan menuju ke Tanah Suci hingga hari Sabtu 10 Juni kemarin. Warga Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang melakukan karnaval dalam rangka tradisi sedekah bumi hari ini. Selamat siang mendengar, El Sinta Semarang News and Talk masih akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama saya, Octavian Dwi. You're listening to El Sinta News and Talk. El Sinta on the road. Pukul 11:03 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami update untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Yang pertama kami sampaikan untuk arus lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, baik yang menuju ke arah utara atau pusat Kota Semarang maupun menuju ke selatan di Kabupaten Semarang. Kemudian untuk di Jalan Dr. Syabudi kami bergeser sedikit di Jalan Dr. Syabudi Kota Semarang. Arus lalu lintas terpantau sedikit ada peningkatan volume kendaraan di sepanjang Jalan Dr. Syabudi. Ini yang mengarah menuju ke arah utara. Diharapkan untuk para pengendara dan juga pendengar yang melintasi kawasan Jalan Dr. Syabudi untuk dapat selalu meningkatkan fokus dalam berkendara dan juga berhati-hati selama berkendara. Kemudian kami sampaikan untuk arus lalu lintas di Jalan MT Haryono. Arus lalu lintas di Jalan MT Haryono Kota Semarang pada siang hari ini terpantau cukup lancar. Dan juga untuk di Jalan Cipto Mangunkusumo, ini satu arah menuju ke arah selatan, ini arus lalu lintas terpantau cukup lancar pula.
Kemudian bergeser ke kawasan Jalan Ahmad Yani, arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar kedua arahnya. Dan di Jalan Brigjen Sudiarto, arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar, baik yang menuju ke arah Simpang 5 maupun menuju ke kawasan Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Dan kemudian untuk di Jalan Citarum, arus lalu lintas terpantau cukup lancar pada siang hari ini, baik yang menuju ke Jalan Soekarno-Hatta maupun menuju ke kawasan Kota Lama Semarang. Dan kemudian juga untuk di kawasan Kota Lama kami update untuk di Jalan Lejen Suprapto, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di Jalan Raden Patah pun sama, dan juga di Jalan Pengapon hingga ke Jalan Kaligawe arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Kemudian untuk di Jalan Pemuda pada siang hari ini juga terpantau cukup lancar. Dan untuk di kawasan pinggiran Kota Semarang atau perbatasan Semarang-Demak kami update untuk di Jalan Kaligawe hingga jalur Pantura Semarang-Demak arus lalu lintas juga masih terpantau terkondisi. Kendaraan pada siang hari ini terpantau tidak ada antrian yang cukup panjang. Kemudian juga kami sampaikan untuk di perbatasan barat Kota Semarang di Jalan Urip Sumoharjo yang mengarah menuju ke arteri Kaliwungu maupun ke Kaliwungu Raya, arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar pada siang hari ini. Dan juga untuk di ruas-ruas tol yang ada di Kota Semarang ini, di Tol Batang Semarang, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di gerbang Tol Kali Kangkung pun cukup lancar di kedua arahnya. Dan untuk di Tol Kerapiak Jatingaleh, arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar, tidak ada hambatan pada hari Minggu ini. Dan juga tadi sempat kami update bersama Senkom TMJ, dikabarkan untuk jalan ruas tol Semarang Solo arus lalu lintas terpantau cukup lancar di kedua arahnya. Untuk gerbang tol juga dibuka secara maksimal, dan juga untuk di kawasan rest area hingga kantong parkir arus kendaraan pun masih dapat masuk dengan lengang. Dan juga untuk pantauan cuaca pada hari ini terpantau cukup cerah hingga beberapa hari ke depan. Anda pendengar dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan pantauan cuaca, arus lalu lintas maupun informasi penting yang ada di sekitar Anda melalui nomor telepon kami di 02476489100 atau melalui WhatsApp dan juga SMS di 087721109100 atau melalui sosial media di Twitter dan Instagram di @elsinta_smg. Elsinta Semarang News and Talk. Rina, ini kok internet kantor kita lemot sekali. Kamu ada solusi nggak? Tenang Pak, soal internet saya sudah nemu solusinya. Pakai Nexa aja Pak, sudah terbukti berpengalaman 10 tahun dengan 2.000 lebih pelanggan perusahaan. Oh ya, oke deh, aku percaya sama kamu. Terus ini nih, soal pengembangan software dan pengelolaan data center perusahaan kita bagaimana? Aman Pak, jangan panik, tenang. Ada Nexa loh Pak. Loh, kok Nexa lagi sih? Iya Pak, Nexa ini memiliki berbagai macam layanan dengan kualitas yang sangat cocok untuk perusahaan kita. Mulai dari Nexa Tel, Nexa App, Nexa Data, Nexa Digital, dan masih banyak lagi. Lowong acara Expo minggu kemarin itu kita pakai Nexa Organizer. Wah, lengkap ya. Ya udah, mulai sekarang kita MOU full dengan Nexa ya. Nexa menghadirkan layanan kualitas terbaik untuk bisnis korporasi dan sektor pemerintah dengan solusi teknologi yang inovatif dan komitmen total solution untuk menghadirkan connected future. Info selengkapnya Instagram @nexanet.id, telepon 02485095595, website www.nexa.net.id. Nexa, next level experience. Info, apa kata mereka? Ayo, siapa yang mau didatengin ke rumahnya bareng Elsinta? Saya ikut Elsinta, saya sambelin. Mau sambel apa aja saya bisa. Karena banyak hal, termasuk juga masalah sosial isolasi, masalah pelemahan ekonomi, masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati. Nah, pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi. 2 minggu pertama saya justru kondisinya baik-baik aja, artinya emotional state-nya, psikologisnya baik-baik aja. Masuk ke fase 2 minggu kedua, saya mulai merasa wah, something is wrong gitu ya. Demikian juga
juga dengan pencapaian filmmaker kita di dalam negeri. Seperti yang saya bilang, sudah ada kepercayaan publik. Di luar negeri kita sudah mulai diberitakan sebagai para pembuat film yang sama di jajaran para pembuat film internasional. Nah, makanya kembali lagi, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. InStock, apa kata mereka? Setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. El Sinta News and Talk. Kecelakaan yang melibatkan satu buah truk tronton dengan muatan tanah yang menimpa mobil di Ngalian, Semarang menuai banyak kontroversi. Hal itu dikarenakan lalu lintas yang padat dan kawasan dengan rambu-rambu dilarangnya truk bermuatan besar untuk melintas di jam-jam tertentu. Hingga saat ini pun polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan yang terjadi pada Rabu 7 Juni lalu. Apa yang harus dievaluasi pengguna jalan dan operator kendaraan besar di wilayah-wilayah tertentu? Kita jumpai akademisi teknik sipil Unika Sugiyapranata Semarang dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Stijowarno. El Sinta News and Talk. Pak Joko, yang perlu kita lihat sebagai masyarakat dan juga pengguna jalan dari peristiwa kecelakaan di Ngalian ini apa saja, Pak? Ya, jalan di Ngalian itu kan sering terjadi kecelakaan. Jalannya menurun, dan itu juga karena sering itu beberapa tahun yang lalu penerobongan sudah diberikan rambu. Ada rambunya untuk tidak dilewati pada jam tertentu. Kalau saya tidak salah itu, truk itu tidak boleh lewat di jalan itu antara jam 5 sampai jam 22. Oh, jam 10 malam ya? Ya, itu sudah jelas itu. Ya, bisa dilihat. Saya sering cari fotonya, rambunya, karena saya sudah motret situ. Karena saya juga risau pada saat itu kalau ada truk lewat, saya tuh mau nungguin. Pas ada rambunya, truknya lewat, mau saya potret, mau saya kasih polisinya berani nggak nindak itu. Ya, nah kalau tidak ada rambu, masih ada kendaraan yang lewat, itu tugas wewenangnya adalah polisi untuk menindak. Ya, apapun saya bilang seperti ini, polisi punya kesalahan loh. Dan itu polisi harus mengakuinya. Kalau enggak, nanti saya kira masyarakat berhak melakukan class action. Dan itu boleh. Kecuali tidak ada rambunya. Nah, itu lain masalah ya. Nah, ini ada rambunya, dan waktu itu saya sudah pikirkan ini mesti terjadi kecelakaan. Pernah kemarin terjadi kecelakaan karena tidak ada yang meninggal, aman gitu ya. Nah, sekarang ada yang meninggal. Saya kira keluarganya pun tidak terima lah. Ya apapun lah. Nah, apalagi saya sudah cari informasi, truknya ini dump truck. Dump truck itu nggak boleh jalan umum, tidak jelas menyalahi aturan itu. Kalau udah di proyek sana nggak apa-apa. Kalau jalan umum, itu sudah overdosis dia. Overload begitu ya Pak ya? Iya, jelas overload. Dan over capacity juga. Ukurannya juga over dimensi. Istilah sekarang odol lah ya. Dan ternyata tidak kir lagi. Nah, itu lagi bahaya. Nah, itu kasusnya sama dengan daerah lainnya. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, ya sudah, kalau kir kan urusannya bukan supir. Itu adalah urusannya pengusahanya. Memang saya dapat informasi, saya juga banyak dengan teman pengusaha truk, mereka bilang, Pak, kami itu rata-rata sekarang 80% truk barang, itu maksud truk barang ya, itu nggak kir, Pak. Nah, kir dan tidak kir di jalan raya nggak ada pengaruhnya, ada bilang itu kan. Ya, termasuk ini juga kan, tidak kir nggak ada pengaruhnya, paling kena sopir gitu kan. Nah, saya juga berpikir buruk ya, ini mungkin kalau sopirnya meninggal dunia paling senang itu, perkara tutup gitu kan. Dan itu bukan yang Semarang, kasusnya di Balikpapan itu begitu. Ya, mana ada kasus lagi kita bilang, diulang lagi. Nah, kalau kir itu bukan urusan supir. Makanya di Indonesia itu sekarang supir angkutan barang itu makin berkurang. Coba tanya supir truk itu. Kalau mereka ditanya ada alih kerjaan, mereka ingin pindah. Karena berisiko jadi supir angkutan barang di Indonesia. Kalau kecelakaan,
tidak meninggal dunia jadi tersangka, pasti itu. Ya. Karena undang-undangnya bunyinya gitu, barang siapa yang menyebabkan, dianggap jadi penyebab, padahal bukan dia. Kan dia ada perintah bosnya kan. Ya. Karena kata undang-undang barang siapa undang-undang itu, kita sudah minta revisi kata-kata undang-undang itu. Karena semuanya ditersangka pada supir. Nah, di kita sudah berkurang. Supir truk itu nggak mau dia. Jangan mau lagi waktu tawaran mereka pasti pindah kan. Ya. Kemudian kalau dia meninggal, ya sudah keluarganya merana. Bosnya nggak mau tanggung jawab. Karena kan mitra ini kan, keren sekarang kan. Supir truk itu mitra, bukan karyawan. Keren tapi sebenarnya menyengsarakan. Itu yang terjadi, tidak hanya di Semarang, dimanapun. Makanya saya bilang, ini jangan selesai sampai di sini. Berani nggak teman-teman polisi itu menjadikan tersangka? Saya pernah jadi saksi, ada anggota polisi korban dari kecelakaan angkutan barang. Ya akhirnya pemilik barangnya jadi tersangka. Itu sudah berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun lebih lah, pernah terjadi. Nah, apakah mau seperti itu lagi, nunggu lagi? Ya maaf ya, bukan pengen ya. Nah, ada polisi jadi korban, baru jadikan tersangka. Jangan seperti itu, semua orang itu biasa. Saya kalau sudah melihat orang meninggal, kecelakaan itu miris rasanya. Semoga nggak terjadi pada keluarga kita. Tapi setiap hari meninggal itu, jalan itu 1 jam itu 4 orang meninggal. Rata-rata di Indonesia. Sangat tinggi. Minim itu kalau pas lebaran aja lah. Menurun. Setelah itu kembali normal. Angka kecelakaannya maksudnya ya. Nah, itu jadi kembali ke persoalan ini, saya pikir tidak hanya seperti di sini. Saya sangat berharap sekali teman-teman polisi berani untuk menindak pengusaha truknya. Kalau pengusaha truknya merasa dia beban dari, itu kan angkut tanah kan? Iya, angkut tanah. Nah, tanah itu milik siapa pengusahanya? Artinya pemilik barang kan, ya jadikan tersangka juga sekalian gitu kan. Ini biar ada model baru. Biar contoh untuk polisi-polisi di daerah lainnya. Di luar Jawa, di mana sudah saya lihat kasusnya tutup semua itu kan. Makanya kecelakaan serupa itu terjadi. Mungkin hanya di Indonesia dan negara-negara setara Indonesia, kayak Afrika itu kecelakaannya berulang-ulang dengan kasus dan model yang sama. Berarti sebenarnya Pak, kalau dari operasional dump truck ini nggak boleh di jalan raya, terus penggunaannya sebenarnya di mana Pak? Ya, dia boleh menggunakan truknya itu boleh digunakan jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Oh, berarti lebih ke jam operasional ya? Ya, pada jam operasional bukan dilarang ya. Memang itu ya sudah dibatasi lah jamnya, bukan tidak boleh sekali. Enggak. Artinya kalau di jam itu terjadi kecelakaan kan tidak banyak korban jiwa ya. Tidak banyak mobil lalu lintas. Maksudnya itu. Tidak di jam padat lah ya? Betul. Apalagi di ujung pelosok jalan itu kan ada pos polisi. Benar kan? Iya. Perang itu pos polisi, masa nggak ngerti ada truk lewat, ini dilarang kan? Berarti sebenarnya kalau ini kejadian kecelakaan yang melibatkan truk hingga fatal ini terjadi, berarti sebenarnya praktik mereka jalan di jalan umum pada siang hari itu sudah biasa ya Pak? Udah biasa, saya sering lihat itu. Cuma waktu saya di sana saya mencari rambunya belum ketemu. Belum ketemu, makanya rambunya sudah ketemu, belum pas di situ kepagian mungkin ya. Saya nunggu agak siang sedikit. Nah, nanti saya potretkan nanti. Ini dilarang, tapi kotornya lewat gitu kan. Ada itu. Berarti kan sebenarnya kalau kayak begitu dari pihak aparat bisa melakukan tindak tilang ya, kalau ada pelanggaran seperti itu ya? Sangat bisa, dan itu di jalan raya itu wewenangnya kepolisian. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Bukan wewenang dari Dishub. Dishub atau Menhub, wewenang mereka ada di Simpul. Makanya simpulnya mana? Di Jembatan Timbang, di terminal, itu wewenang mereka. Tapi ketika di jalan raya, itu tugas teman-teman dari kepolisian. Karena kalau memang di Prof Hamka kan memang kontur jalannya yang menurun, curam, dan itu cukup membahayakan. Dan ini Pak, satu lagi sebenarnya kalau dilihat-lihat juga di kawasan Cigar Bencah pun ada larangan itu juga sama ya. Cuman memang pada aktivitasnya pada siang hari juga masih dijumpai lah, sering lah ada truk-truk pasir begitu. Berarti memang penindakannya ini yang masih tidak maksimal begitu ya? Ya masih lemah. Apa perlu kita tunggu bersama, kita segera lapor polisi. Kalau enggak nanti class action ya. Kembali lagi ke masyarakat itu ya. Ya.
Nah, saya bisa melakukan class action pada pemerintah. Boleh itu. Sah itu menurut undang-undang. Ya. Tapi kalau Pak Joko melihat sejauh ini mungkin dari kepolisian, dari Satlantas, apakah ada respon Pak terkait ini Pak? Ya, saya bisa menyadari secara birokrasi, mereka cukup punya pimpinan kan? Iya. Nah, kalau pimpinannya menyetujui, jalan. Kalau nggak setuju, ya gimana cara bahasanya jawab gitu kan? Teman media betulnya. Iya. Iya betul. Tapi kan tidak boleh seperti itu kan? Ya, entah tahu ada sumbangan apa terhadap orang-orang di atas, kita nggak ngerti kan? Nggak jelas kan sumbangannya kan? Kalau dulu memang sebagian tanah itu nggak salah untuk reklamasi, apakah sekarang masih reklamasi saya nggak tahu tuh. Pemiliknya siapa, pejabat Semarang sudah pada tahu lah. Ya, berarti memang ini harus ada upaya pengusutan lebih dalam lagi, selain seperti itu ya? Harus ada, jangan berhenti hanya di sini. Saya kira teman-teman media harus membantu untuk masyarakat ya. Kalau saya bicara memang ada sesuai dengan aturannya. Nah, regulasinya begitu, jadi untuk saya nuntut regulasinya dulu. Harus diganti. Kalau regulasi masih seperti itu, ya saya menyuarakan sesuai dengan regulasi. Jadi bukan menurut Pak Joko Setiamono, bukan. Ya. Dan sebenarnya kalau dari sosial media kami pantau ini Pak, dari keluarga korban ini sebenarnya sudah menyuarakan keresahan ataupun keluh kesah mereka terkait ini ya. Karena ini ada cuitan dari keluarga korban ini mengatakan kalau ada rambu larangan truk dilarang lewat tapi tidak terpakai, istilahnya seperti itu. Dia ngetek juga ke Pak Ganja dan juga di SUP ini mungkin sebagai bentuk protes mereka, karena di sosial media ini kan lebih gampang untuk dilihat banyak orang ya. Ke polisi aja, biasanya ke Kapolri. Duit aja Kapolda gitu kan ya. Kapolres, Kapolda, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes ya. Iya. Bukan aja. Dirlantas, Korlantas, semuanya. Ya, biar jadi pelajaran. Ini kejadian di Kalimantan kemarin, kasus sama di Balikpapan ya begitu juga. Yang di turunan itu ya, traffic light ya? Janji tahun Januari 2002 ada kejadian, janjinya akan dituntaskan. Ternyata enggak, sampai sekarang ngambak. Bahkan itu kirnya juga di Kalimantan Balikpapan itu kirnya, kendaraannya di Balikpapan kirnya di Sarolangun. Nah, gimana kok bisa kir Sarolangun itu? Jauh sekali. Ya, namanya nitip puji, boleh sebenarnya, tapi nggak mungkin mereka nitip puji itu. Banyak kasus seperti itu sekarang, nitip puji itu tinggal surat aja. Ya mainlah surat, nggak ada yang gratis negeri ini keluarin surat kan. Nah, apa perlu di OTT? Udah gitu aja caranya. Iya. Berarti kalau memang ini berhasil dituntaskan secara benar-benar jelas, berarti ini bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lain, begitu, role model ya Pak ya? Betul. Seandainya saya dapat informasi tidak dikir, kalau dikir di SUP Semarang pun bisa kena. Kenapa dia menggunakan kendaraan yang over dimensi? Kan nggak boleh kan? Iya. Kenapa kan di SUP Semarang ya? Gitu loh. Tapi kalau nggak dikir, yaudah di SUP Semarang aman. Pengusahanya yang kena. Gitu. Ya. Kemudian ini Pak, berarti terkait tindakan dari evakuasi kepolisian ini dari kecelakaan ini, sebenarnya apa saja Pak yang masih harus ditingkatin Pak, atau yang harus diungkap itu apa saja Pak? Ya, yang harus diungkap artinya tadi apakah sampai hari ini truknya masih lewat. Nah, kita lihat aja, saya kadang-kadang lewat situ nggak setiap hari ya. Tapi masyarakat perlu melihat, memantau, kasih CCTV. Kalau masih ada truk yang lewat, ya berarti polisi salah. Rambu-rambunya setelah disepakati oleh, ya itu kesepakatan polisi juga, bukan masyarakat yang pasang loh ya. Itu Pemkot Semarang, polisi juga yang memasang itu. Jadi sah rambu-rambu itu. Ya, itu dipantau, ya dilaporkan aja. Yang penting jangan berhenti sampai di sini. Ini kalau orang bilang hukuman, jadi kebiasaan. Nanti terulang lagi, tinggal cari titiknya di mana. Ya jangan sampai keluarga kita atau kerabat kita yang kena itu kan. Tapi apapun manusia yang kena ya ngeri sejak gitu kan. Ini nyawa, soalnya terkait nyawa, dan juga Indonesia ini kan kendaraan bermotornya banyak sekali ya Pak, yang aktivitas pada luar negeri ya.
sepeda motor paling banyak tuh, 85% sepeda motor di kita. Makanya dalam sehari itu 1 jam 4 korban, 3 sepeda motor. 1 mobil. Sekarang tambah lagi kecelakaan di jalan tol. Muatan barang lagi nabrak belakang. Truk itu biasanya kalau jalan biasa dia, ya karena nggak dikir tadi overload kan, tiba-tiba sopirnya ngantuk, nabrak rumah. Sering kan kejadian kan, nabrak rumah, nabrak kios, nabrak macam-macam gitu kan ya. Nah, kalau di tol gantian, mobilnya nabrak dia karena dia pelan-pelan. Nabrak dari belakang. Nabrak itu kejadian nabrak belakang itu hampir tiap minggu terjadi di jalan tol. Iya, iya. Berarti sebenarnya kalau dari catatan dari truknya sendiri, apa saja Pak yang perlu dibenahi? Mungkin pertama kan ada odol itu ya, kemudian juga cek fisik. Mungkin ada lagi Pak yang mungkin harus diperbaiki begitu Pak? Nah, sekarang yang jelas truk itu 80% tidak kir. Nah, tugas polisi sekarang. Kalau jalan raya, kelihatan udah lakukan ada operasi untuk truk-truk yang tidak dikir itu. Kan bahaya itu. Berarti nanti kalau wewenang kir itu juga masuk ke kepolisian berarti ya, pengecekan begitu? Kalau di jalan raya polisi, tapi kalau dia ditangkap di mana? Di Jualan Timbang, itu bisa wewenang dari Jualan Timbang. Disuruh kir, Jualan Timbang disuruh kir mereka. Tapi kan tidak semua truk bisa masuk Jembatan Timbang, terbatas juga. Jembatan Timbang kita kapasitasnya terbatas, nggak semua bisa masuk. Kalau masuk Jalan Timbang sama Kementerian Perhubungan disuruh kir. Kalau nggak kir, nggak boleh jalan. Ya, begitu. Berarti sebenarnya ini kalau begini kurang bisa merata dong Pak, kalau Jembatan Timbang kita tidak bisa mengakses untuk seluruh ukuran truk begitu. Iya, karena Jembatan Timbang kita kapasitasnya terbatas. Sudah nggak lagi lah Jembatan Timbang sekarang ini. Sudah tidak zamannya lagi digunakan, harus ganti teknologinya. Yang relevan apa Pak teknologinya sekarang Pak? Ya dengan quick and motion, jadi dia lewat tahun lebih kena, tapi ini hubungan sama airplane nanti, elektronik, jadi bisa terpantau, ya kan? Nah itu jadi Jembatan Timbang dikurangi aja, tapi Jembatan Timbang itu paling tidak tuh satu Jembatan Timbang mau mempekerjakan 30 orang dengan shift 3 kali, rugi negara bayar banyak-banyak kan? Tadi quick and motion lewat satu shift 2 orang cukup, paling 6 orang cukup lah. Nah, silakan mau warna lebih kena terus ya, suruh bayar kan, pilot elektronik. Tapi elektroniknya juga harus canggih nanti kan, bisa memantau kelebihan muatan, kelebihan dimensi. Berarti ya ini memang harus lebih ke teknologi yang mutakhir ya Pak ya, karena SDM juga lebih ringkas, kemudian juga biaya mungkin bisa ditekan begitu ya? Bisa ditekan, soalnya SDM ini persoalan. Pertama dirayu nggak mau, 2 kali tidak mau, 3 kali ya cara lain merayunya. Mungkin istrinya atau keluarganya yang dirayu kan. Nah, kan begitu kan. Nah, kan bisa aja kan, nanti uangnya lewat istrinya atau keluarganya nanti tidak lewat di situ. Bisa jadi. Supaya dihindari sentuhan orang untuk melakukan tindakan perilaku. Iya, karena kalau kita mungkin sebagai manusia awam, pengertian kepada mesin ini kan akurasinya lebih presisi begitu ya. Ya, nah dengan kekuatan alat instrumennya yang dipasang ya. Sekarang sudah modern lah. Meskipun itu masih tetap ada yang manual, ada kayak polisi lah. Yang sering ada, manualnya tidak dihilangkan, tetap ada. Benar. Tapi sudah dibantu oleh dan di jalan tol itu sudah dipasang itu. Alat-alat undangan elektronik sudah ya. Tapi menyambungkannya ke SD-nya itu yang belum sempurna. Ya, berarti kalau yang untuk mengukur dari truk sendiri, berarti Jembatan Timbang nanti diganti dengan motion itu diletakkannya di mana Pak? Nah ini sedang mencari yang tepatnya di mana, apakah di tepi jalannya itu atau di tempat lainnya, karena teknologinya quick and motion itu dia tetap jalan, agak berhenti sebentar, pelan-pelan. Kalau di kecepatan tinggi katanya belum bisa membaca. Saya nggak tahu tinggal teknologi apa yang bisa membaca itu. Kalau di jalan pelan-pelan dia bisa membaca langsung seperti halnya. Kalau dipasang di mana? Emotion itu banyak dipasang di gerbang tol. Lokasi pertambangan. Nah, pertambangan mereka hanya pengen tahu beratnya berapa ya. Bawa itu kan. Tapi di tol sudah digunakan juga. Berarti sebenarnya ya alat ini juga butuh kestabilan juga ya Pak berarti? Iya. Dan itu mungkin salah satu caranya untuk mengantisipasi adanya odol itu ya Pak ya, dan juga memperlakukan lagi kir secara merata begitu ya? Iya,
Dodol itu juga masalah nasional juga. Benar. Baik. Ya. Kemudian ini Pak, terkait katanya ada indikasi rem tidak berjalan secara maksimal ini terkait dengan kecelakaan yang ada di Ngalian tadi Pak. Berarti ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kondisi fisik kendaraan atau ada juga dengan muatannya Pak? Dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena kan di kir ada pemeriksaan rem. Tapi pemeriksaan itu kan harus rutin juga kan oleh perusahaannya. Berarti perusahaan tidak memeriksa secara rutin. Nah, makanya pengusahanya juga harus dikenain sanksi. Jangan dibiarkan seperti ini. Hukuman nanti terulang kembali kasus yang sama. Sanksi merata tidak hanya ke operatornya saja, tidak hanya ke supirnya saja, tapi juga ke pihak atasnya lagi begitu ya. Baik Pak Joko, terakhir Pak, mungkin ada kasih informasi tambahan kepada pendengar dan juga mungkin ada sedikit penutup dari Pak Joko ini, silakan. Ya, saya lebih pada keluarganya saja. Seandainya tidak bisa tuntas, saya kira keluarga atau masyarakat boleh melakukan class action pada pemerintah ya. Lakukan aja itu hak dari warga masyarakat yang sudah menjadi korban akibat kelalaian pemerintah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Baik Pak Joko, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini Pak. Semoga ini dapat mencerahkan dan bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang Mas Joko. Selamat siang Pak Joko. Demikian pendengar, akademisi teknik sipil Unika Sugiya Pranata Semarang dan juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiowarno. You're listening to Elshinta News and Talk. Waktunya boleh sama, tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda. Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa sih sarapan, sholat duha, ya begitu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi pun sempat sarapan di kampung, nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapan saya tidak terpola ya, kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja. Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Kan ini banyak pohon kelor, jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor, sekali baru dipetik, 5 menit masak selesai. Saya ajak seluruh tim sarapan. Yang ini dokter senior yang tidak mau pilih menu sarapan. Baik, ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya kan kalau dokter sangat sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan gitu ya. Biasanya begitu ya dok ya. Tapi kalau saya enggak dok. Oke. Yang sarapannya Elshinta juga ada loh. Saya langganan koran banyak, mungkin ada 5-6. Kemudian juga khususnya Elshinta. Kalau saya berangkat dari rumah ke kantor, saya di mobil selalu mendengarkan Elshinta. Penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? Ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio Elshinta. Rina, ini kok internet kantor kita lemot sekali. Kamu ada solusi nggak? Tenang Pak, soal internet saya sudah nemu solusinya. Pakai Nexa aja Pak. Sudah terbukti berpengalaman 10 tahun dengan 2.000 lebih pelanggan perusahaan. Oh ya, oke deh. Aku percaya sama kamu. Terus ini nih, soal pengembangan software dan pengelolaan data center perusahaan kita bagaimana? Aman Pak, jangan panik. Tenang. Ada Nexa loh Pak. Loh, kok Nexa lagi sih? Iya Pak, Nexa ini memiliki berbagai macam layanan dengan kualitas yang sangat cocok untuk perusahaan kita. Mulai dari Nexatel, Nexa App, Nexa Data, Nexa Digital, dan masih banyak lagi. Lowong acara Expo minggu kemarin itu kita pakai Nexa Organizer. Wah, lengkap ya. Yaudah, mulai sekarang kita MOU full dengan Nexa ya. Nexa menghadirkan layanan kualitas terbaik untuk bisnis korporasi dan sektor pemerintah dengan solusi teknologi yang inovatif dan komitmen total solution untuk menghadirkan connected future. Info selengkapnya Instagram @nexanet.id, telepon 0248509595, website www.nexa.net.id. Nexa, next level experience. Info haji di tanah air. Elshinta News and Talk.
Lebih dari 16.000 calon jemaah haji embarkasi Solo telah diterbangkan menuju ke Tanah Suci hingga hari Sabtu 10 Juni kemarin. Ke-16.000 jemaah tersebut tergabung juga dalam lebih dari 45 kelompok terbang. Sementara itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo mendapatkan tambahan kuota calon haji untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sebanyak 1.261 orang. Bagaimana Embarkasi Solo akan memanfaatkan penambahan kuota jamaah haji tersebut? Kita sudah bersama dengan Koordinator Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi. Liputan Haji 1444 Hijriah. Pak Gentur, mungkin sebelum kita membahas terkait penambahan kuota jamaah haji, bisa diupdate sedikit Pak pada hari ini untuk kelompok terbang mana yang akan berangkat begitu Pak? Baik, dapat kami informasikan dari Embarkasi Solo hari Minggu 11 Juni kita ada jadwal pemberangkatan itu 3 kloter Mas. Kloter 58 dari Kabupaten Karanganyar yang terbang jam 9.40 tadi. Selanjutnya nanti di kloter 59 itu diterbangkan jam 17.35 dari Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Dan terakhir hari ini kita akan berangkatkan kloter 60 jam 22.10 gabungan dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Berarti untuk total kloternya berarti sudah berapa Pak? 57 kah? Sampai dengan saat ini kita sudah memberangkatkan 62 kloter Mas. Oh 62. Kita memberangkatkan 58 kloter ke Tanah Suci. Jumlahnya ada 20.821. Adapun jemaah calon haji yang dari daerah masuk ke embarkasi saat ini sudah terpantau 62 kloter. Jumlahnya 22.304 jemaah. Gitu Mas. Baik. Berarti untuk pada hari ini ada 3 kloter dan juga besok juga ada 3 lagi Pak? Besok ada 4 kloter Mas. 4 kloter. Kalau hari ini kita berangkat 3 kloter. Kalau untuk besok kita di tanggal 12 ya. Tanggal 12. Oh 3 kloter juga. Oh 3 kloter juga. Tanggal 12 kita 3 kloter juga. Mulai dari jam 2 dini hari nanti malam. Dilanjutkan jam 7.55 besok pagi dan malamnya jam 18.35 itu di kloter 61, 62, 63 gitu. Rata-rata harian kita ada di sekitar 4 sampai 3 kloter masuk maupun berangkat. Ya. Berarti untuk besok kloter itu di wilayah mana Pak jamaahnya Pak? Yang masuk atau yang berangkat? Yang masuk. Yang masuk besok itu adalah tanggal 12 dari Kabupaten Sragen dan Boyolali itu di kloter 63. Terus kloter 64 itu Boyolali, kloter 65 Boyolali juga, dan terus selanjutnya Sukoharjo, Boyolali Sukoharjo. Berarti ini ada total berapa kloter Pak? Saat ini tercatat di jadwal kami ada 95 kloter Mas. Gabungan dari Jawa Tengah dan DIY. Baik. Kemudian untuk update dari jamaah sendiri, apakah ada calon jamaah haji yang batal berangkat Pak dari Embarkasi Solo? Saat ini kami mencatat ada 22 jemaah calon haji yang dengan alasan kesehatan tidak istiqoah itu ditunda keberangkatan dan dikembalikan ke daerah asal. Gitu. Jadi berarti untuk jamaah ini nanti apakah akan berangkat di periode 2023 ini atau di tahun depan Pak? Hasil dari observasi kami yang sudah dilakukan dengan musyawarah antara PPIH, tenaga kesehatan, petugas daerah maupun keluarga dari jemaah tersebut, itu memang menyimpulkan jemaah itu untuk saat ini memang tidak layak terbang. Dengan alasan kesehatan. Nah ini juga bisa kita kalau tarik maju ya, kalau di tahun berikutnya beliau bisa sembuh dari penyakitnya atau sembuh dari hal-hal yang menyebabkan tidak layak terbang ya bisa diterbangkan di tahun berikutnya. Begitu. Berarti istilahnya tetap jadi prioritas juga untuk berangkat di tahun berikutnya. Tahun berikutnya, ya betul. Ini untuk ke 22 jamaah haji itu Pak yang sedang sakit itu? Jadi ya ini ada yang karena demensia, karena jadi beliau juga kadang pada suatu saat tertentu itu lupa. Jadi beliau dari mana beliau lupa. Terus
mendadak ingin pulang, mendadak gelisah, pengen ketemu keluarga gitu. Jadi dari hasil observasi kesehatan dengan beberapa instrumen pengetesan, beliau dinyatakan tidak layak terbang. Gitu. Berarti ini memang kondisinya cukup membahayakan juga ya untuk ibadah yang nanti panjang di Arab Saudi nanti ya Pak? Iya, itu juga menjadi pertimbangan dari tenaga kesehatan. Jadi kalau memang benar-benar layak terbang, ya pasti akan mendapatkan prioritas untuk layak terbang. Tapi pada saat memang di parameter-parameter tertentu, beliaunya itu memang tidak layak terbang demi keselamatan jemaah itu sendiri, demi kelancaran dari jemaah kloter tersebut maupun petugas-petugas yang ada di embarkasi maupun di Arab Saudi, beliau ternyata dinyatakan tidak layak terbang dulu karena tidak istiqoah kesehatan beginian. Iya. Baik, Pak Guntur, untuk sampai saat ini apakah ada informasi Pak terkait mungkin jemaah yang wafat yang berasal dari embarkasi Solo? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini embarkasi Solo sudah tercatat 10 jemaah yang wafat, 9 di Tanah Suci, 1 di pesawat. Ya, ini baru kita terima dari petugas kloter yang mendarat di Jeddah dan melaporkan hal tersebut. Saat ini petugas masih berkoordinasi dengan BPIH Arab Saudi untuk melakukan pengurusan jenazah tersebut. Ya. Berarti untuk calon jemaah yang wafat ini diurus jenazahnya dan juga hajinya juga diwakilkan ya Pak nanti ya? Jadi sesuai ketentuan, tentunya jemaah yang meninggal ini akan mendapatkan hak badal haji dari petugas yang ada di Arab Saudi. Selanjutnya beliau Halo Pak Gentur, ini nampaknya kami sulit menerima suara dari Pak Gentur. Halo? Nampaknya ya, baik. Pak Gentur, apakah sudah jelas suara saya? Sudah. Oke. Ya. Berarti nanti akan diwakilkan hajinya begitu ya untuk yang wafat ya? Betul, dibadal hajikan, tentu itu menjadi hak dari jemaah tersebut. Dan mendapatkan asuransi sebesar BP, biaya perjalanan ibadah haji. Baik. Dan kemudian ini Pak, terkait dengan informasi penambahan kuota jemaah haji ini, pemanfaatannya bagaimana Pak untuk embarkasi Solo? Baik, tanggal 7 kemarin Bapak Presiden telah menandatangani kepres dan segera kita tindak lanjuti baik dari Kementerian Agama Pusat terus turun ke provinsi dan kabupaten kota. Kita langsung berkoordinasi bahwa khusus untuk SOC embarkasi Solo yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kita mendapatkan kuota sebesar 1.261. Ya. Rinciannya itu 1.159 kuota untuk Jawa Tengah dan 102 kuota untuk Provinsi DIY. Nah, ini masing-masing dari kami provinsi sudah mempunyai list data tersebut sebanyak itu. Dan itu merupakan jemaah yang memang masuk dalam porsi sampai dengan kuota tambahan yang dari secara nasional itu ada 8.000 itu. Nah, karena waktu juga sangat berbatas, kita tentu akan proaktif, provinsi maupun kabupaten kota akan proaktif door to door ke jemaah tersebut untuk memastikan kesiapan jemaah tersebut berangkat, baik secara administratif maupun secara personalnya. Gitu, Mas. Berarti terkait dengan pelunasan pun juga sudah dilakukan ya Pak sama jemaah tambahan ini? Ya, jemaah tambahan itu mendapatkan pelunasan sampai dengan tanggal 12 Juni. Kita berharap kita proaktif mendorong jemaah tersebut bisa melunasi sesuai dengan batas waktu dan menyatakan siap untuk berangkat sebagai kuota tambahan. Berarti untuk sampai saat ini masih ada yang belum melunasi Pak? Kita belum mendapatkan update pasti dari teman-teman tugas daerah ya, tapi tentu itu akan terus kita update terus. Berarti untuk dari jamaah tambahan ini sebenarnya sudah diinformasikan ya Pak, sudah masuk ke dalam kuota cadangan, jadi persiapan istilahnya seperti itu ya? Jadi gini, alhamdulillahnya kemarin waktu pelunasan tahap 3 kita sudah mendapatkan kuota cadangan melebihi dari kuota reguler. Ya. Kita ada 833 kuota cadangan yang sudah melunasi di batas 19 Juni kemarin. Sehingga pada saat kita mendapatkan kuota di 1159, kita hanya punya selisih 300 orang aja yang memang masuk di kuota tambahan dan belum melunasi gitu. Kita tinggal mengejar yang kekurangannya itu, Mas. Baik. Berarti untuk kuota tambahan ini juga estimasi berangkat berarti di kuarter terakhir ya Pak ya?
Jadi gini, saat ini pihak maskapai itu sudah berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait penambahan slot tersebut, dan ternyata memang batas akhir penerbangan untuk SOC embarkasi Solo itu di tanggal 22 Juni, sehingga kita tidak mungkin menambah penerbangan di tanggal 23 maupun seterusnya, sehingga mau tidak mau kita harus membuat rekayasa sistem. Kloter-kloter tambahan tersebut berada di tengah-tengah kloter yang sudah ada. Jadi dari 1.261 kita bagi menjadi 5 kloter tambahan, dimulai di kloter 95, 96, 97, 98, 99. Hanya saja kapasitas pesawatnya beda dari yang biasanya. Kapasitas pesawatnya itu 280 menampung jemaah. Sedangkan yang reguler ini di 360 jemaah gitu, Mas. Ya. Berarti ini lebih ke diselip-selipkan dan juga untuk diselip-selipkan, yang penting tidak melebihi dari batas slot penerbangan, karena udah floating kit ya di Bandara Jeddah sana. Jadi kita upayakan kalau rekayasa kami dimulai tanggal 19 Juni, kloter tambahan itu udah mulai masuk. Gitu. Jadi bahasanya nanti bukan kloter 95, 96, 97, 98, tapi nanti di kloter 95 itu menjadi kloter 80P, kloter 96 menjadi kloter 85P, kloter 97 menjadi kloter 89P, kloter 98 menjadi kloter 94P, dan kloter 99 menjadi kloter 94P. Otomatis di situ nanti akan menyelip di slotnya, misal hari itu tanggal 19 ada kloter 80, 81, berarti setelah penerbangan 80 kita akan menerbangkan kloter 80P gitu. Ya, berarti lebih ke ini, tidak ke angka, tapi ada varian barunya, istilahnya seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik, berarti untuk dari persiapan terkait dengan kuota tambahan ini, dari PPIH apa saja Pak yang harus ditambahkan mungkin? Yang jelas untuk penyelesaian dari jemaah tersebut administratifnya. Jadi jemaah tersebut harus siap dokumen penerbangan, mulai dari paspor, visa biometrik, terus visa, terus nanti kalau untuk urusan paspor, tas bagasi, tas tenteng itu sudah disiapkan dari pusat. Memang karena ada kuota tambahan, otomatis ada tas juga tambahan dari jemaah. Untuk catering dan sebagainya semuanya sudah disiapkan semua di PPIH. Jadi tentunya pada saat nanti jemaah memang sudah siap dan memiliki dokumen penerbangan yang lengkap, maka jemaah bisa masuk ke kloter yang sudah kita siapkan dan terbang sesuai dengan jadwal yang sudah kita siapkan juga, itu Mas. Berarti untuk petugas sendiri apakah akan ada penambahan juga Pak, baik di embarkasi maupun di sana Pak? Kalau untuk petugas kloter tentunya karena ada penambahan kloter juga ada rekrutmen, dan itu sudah dilakukan di awal-awal kemarin pada saat Bapak Menteri Agama menyampaikan Indonesia mendapatkan kuota tambahan 8.000, sehingga sudah ada mapping. Oh ternyata embarkasi ini dapat sekian kloter, embarkasi. Jadi kita langsung melakukan rekrutmen tambahan untuk petugas tambahan juga gitu. Berarti untuk sekarang ini tinggal pelaksanaannya saja Pak. Mengingat kan tanggal 22 terakhir, berarti 11 hari kurang ini harus maksimal ya Pak? Betul, emang kita harus ekstra, jadi harus kerja cermat, harus kerja cerdas, sehingga semuanya bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan kita bisa memenuhi kuota tersebut dengan baik, sesuai dengan ketentuan pula tentunya. Oke, terkait dengan tagline jamaah haji lansia ya pada tahun ini ya Pak ya? Ya, saat ini 2023 ini tagline-nya haji ramah lansia, karena memang 30% dari jemaah tersebut lansia semua, Mas, usia 65 tahun ke atas, bahkan rata-rata di 80 sampai 90-an. Gitu, Mas. Iya, berarti untuk kuota tambahan ini apakah didominasi lansia atau tetap sama porsinya 30% lansia dari 1.260? Enggak, jadi kuota ini kuota reguler, jadi bukan lansia. Ya, sesuai dengan porsi berikutnya, masing-masing sesuai provinsi, gitu. Baik. Terakhir Pak Gentur, mungkin ada informasi tambahan yang mungkin ingin disampaikan dan juga himbauan mungkin bagi calon jamaah haji yang akan berangkat, silakan Pak.
Baik, yang pertama satu terkait dengan barang bawaan, kami sangat mengimbau terus kepada baik jemaah maupun petugas daerah agar informasi barang bawaan itu disampaikan sejak dari daerah, karena didapati sampai dengan saat ini di koper bagasi itu masih tersimpan power bank, terus alat mencukur dengan motor, dan itu tidak diperbolehkan dalam penerbangan, sehingga pada saat sampai di sini dan masuk mesin X-ray ditemukan ada power bank, maka jamaah yang harusnya sudah istirahat dipanggil lagi dan harus menyaksikan dibongkar lagi, kopernya dibuka lagi dan dipastikan barang-barang itu dikeluarkan dan kembali ditutup. Jadi barang bawaan itu kadang masih menyita waktu jamaah untuk harus keluar lagi dari istirahat dan harus bongkar-bongkar itu. Jadi mohon dari daerah sudah dipastikan barang-barang yang dilarang dalam koper bagasi maupun di koper tenteng juga diindahkan, sehingga pada sampai di embarkasi jemaah itu udah nikmat, udah tinggal mengikuti proses dan beristirahat di embarkasi dengan tenang. Terus yang kedua terkait dengan cuaca saat ini di Arab Saudi yang panas, kisarannya di 42 sampai dengan 44 derajat, itu sangat ekstrim bagi kita di Indonesia, sehingga kondisi tubuh memang perlu dijaga, stamina tubuh dijaga, dan pada saat sudah sampai di tanah suci sana diharapkan jamaah tidak terlalu banyak beraktivitas yang bukan menjadi wajib haji, bukan di puncak hajinya itu. Jadi jika memang tidak perlu, kalau hanya untuk jalan-jalan atau itu di siang-siang hari, diharapkan jamaah bisa menahan diri lah, bisa melaksanakan aktivitas ibadah itu sesuai dengan waktunya dan tidak terlalu banyak di luar hotel ya di saat cuaca yang panas ini. Karena catatan kami setelah sampai di Arab Saudi juga banyak jemaah yang masuk di KKHI maupun di rumah sakit Arab Saudi karena catatan kesehatan. Nah, ini perlu kita terus ingatkan terus sehingga jemaah haji Indonesia ini dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, lancar, mudah, dan sukses pelaksanaan operasional 2023 ini, Mas. Begitu. Baik, memang ini cuaca panas ini sering dijadikan sebagai peninjauan kembali kepada para jemaah biar dibatasi aktivitasnya di luar dan menjaga kesehatan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Gentur atas waktunya pada siang hari ini. Semoga jalannya perjalanan ibadah haji jemaah ini dapat lancar hingga kembali ke tanah air. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Pak Gentur. Selamat siang Mas Okta. Demikian pendengar, Koordinator Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi. You're listening to Al Shinta News and Talk.